Bismillah, alhamdulillah. Para ulama ahli fikih berbeda di dalam 5 versi pendapat tentang hukum air sisa toharoh atau bersuci. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa air sisa toharoh itu suci secara mutlak. Inilah pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Kemudian sebagian lain juga berpendapat bahwa seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan bersuci dengan menggunakan sisa bersuci dari seorang wanita. Tetapi seorang wanita itu boleh bersuci menggunakan air sisa bersuci seorang lelaki. Kemudian sebagian lagi berpendapat bahwa seorang lelaki boleh bersuci dengan air sisa bersuci seorang wanita dengan syarat si wanita tidak sedang dalam keadaan junub atau haid. Kemudian sebagian lagi berpendapat bahwa seorang lelaki atau seorang wanita itu tidak boleh bersuci menggunakan air sisa bersuci masing-masing, kecuali keduanya bersuci secara bersama-sama. Dan sebagian lagi berpendapat seorang lelaki dan seorang wanita itu tidak boleh bersuci menggunakan air sisa bersuci masing-masing, walaupun mereka memulai bersuci secara bersamaan. Dan yang terakhir ini adalah pendapat menurut mazhab Ahmad bin Hambal. Kemudian sebab perbedaan pendapat mereka ini bermuara pada perbedaan mereka di dalam memahami 4 hadis berikut ini. Yang pertama, hadis Nabi, sesungguhnya Nabi biasa mandi junub bersama beberapa orang istrinya di dalam satu bejana. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Maimunah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menggunakan air sisa bersucinya Maimunah. Dan hadis yang ketiga yaitu hadis Al-Hakam Al-Ghifari yang menyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawaddo'ar rajulu bifadli tahuril mar'ati. Bahwasanya Nabi melarang seorang lelaki berwudu dengan menggunakan air sisa bersuci seorang wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, hadis Abdullah bin Sirjis yang menyatakan naha Rasulullah ayyagtasila ar-rajulu bifadli wudu'il mar'ati wal mar'atu bifadli ar-rajuli walakin yashra'ani ma'an. Bahwasanya Rasulullah melarang seorang laki-laki mandi menggunakan air sisa bersuci seorang wanita dan melarang seorang wanita mandi menggunakan air sisa bersuci orang laki-laki, tetapi hendaknya mereka bersuci secara bersama-sama. Dalam menakwil keempat hadis tadi, para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama dengan menggunakan pendekatan tarjih atau pengunggulan, dan kelompok yang kedua dengan menggunakan penyatuan antara pendekatan al-jam'u atau pengompromian dan at-tarjih yaitu pengunggulan. Ulama-ulama yang mengunggulkan hadis pertama atas hadis-hadis yang lain itu punya beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, kesohihan hadis ini telah disepakati oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang kedua, tidak ada bedanya antara suami dan istri yang mandi bersama atau mandi sendiri-sendiri dengan menggunakan sisa air pasangannya, karena yang satu pasti menggunakan air sisa bersuci yang lain, dan menilai hadis Maimunah sebagai hadis sahih di samping hadis ini, dan juga mengunggulkannya atas hadis Al-Hakam Al-Ghifari yang berpendapat bahwa sisa air yang telah digunakan untuk bersuci hukumnya suci secara mutlak. Sedangkan ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis Al-Hakam Al-Ghifari atas hadis Maimunah seperti Muhammad bin Hazm, lalu mengkompromikannya dengan hadis yang pertama, berpendapat bahwa ada perbedaan seorang laki-laki atau suami dan seorang wanita atau istri
yang mandi bersama dalam satu bejana dengan seorang lelaki atau suami yang mandi dari air sisa bersuci istrinya. Yang pertama dibolehkan dan yang kedua tidak. Sedangkan seorang wanita boleh bersuci dari sisa bersuci seorang lelaki. Sementara itu, ulama-ulama yang cenderung pada pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan semua hadis tersebut kecuali hadis Maimunah, berpegang pada hadis Abdullah bin Sirjis, karena hadis ini dapat dikompromikan dengan hadis ketiga, yakni hadis Al-Hakam Al-Ghifari. Dan hadis pertama yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mandi bersama beberapa orang istrinya di dalam satu bejana dengan tambahan bahwa seorang istri tidak boleh berwudu dari sisa air wudu seorang suami. Tetapi hal ini bertentangan dengan hadis Maimunah yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, namun kendati pun diriwayatkan oleh Muslim, hadis tersebut seperti yang telah diterangkan oleh Ibnu Rushd dianggap oleh sebagian ulama sebagian hadis yang mempunyai ilah, yaitu sebagian perawinya merasa ragu mengenai apakah Abu Asy'asa atau bukan yang meriwayatkan hadis ini kepada mereka. Nah, adapun ulama-ulama yang tidak membolehkan masing-masing suami dan istri bersuci dari sisa masing-masing, bukan memulai secara bersama-sama, mungkin hanya mendengar hadis Al-Hakam Al-Ghifari, lalu mereka menyamakan lelaki dengan wanita. Dan mengenai pendapat sebagian ulama yang melarang bersuci dari sisa bersuci seorang wanita yang sedang junub dan haid, Ibnu Rushd tidak mengetahui dalil atau argumen mereka selain riwayat dari sebagian ulama salaf, yaitu Abdullah bin Umar, kalau Ibnu Rushd tidak salah ingat. Wallahu a'lam bishawab.